أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على هيا على الفلاح. الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan juga nikmat kedamaian serta kerukunan di tanah air Indonesia, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari dengan tenang dan lancar. Termasuk kehadiran kita di tempat suci ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat yang akan sulit terrealisasikan jika kita berada dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi stabilitas keamanan yang tidak baik, seperti halnya berada di tengah-tengah konflik dan peperangan. Oleh karena itu, marilah kita jaga kondisivitas lingkungan daerah dan negara kita yang selama ini dalam keadaan damai. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama kita bisa mempertahankan ketenangan ini sehingga kita bisa terus melaksanakan misi utama kita di dunia,
yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga kelak kita selaku umatnya dinaungi syafaat kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sebagai kewajiban dan rukun di dalam khutbah Jumat yang tak boleh tertinggalkan, wasiat takwa dan ketakwaan itu sendiri menjadi modal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Takwa sendiri didefinisikan sebagai melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya, baik dalam keadaan sunyi ataupun ramai, secara lahir maupun secara batin, dan dilihat orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perintah dan larangan Allah dalam kehidupan ini adalah senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan menjauhi perselisihan dan peperangan. Hal ini selaras dengan materi khutbah Jumat yang saya ambil, yang saya akan sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu berjudul Islam membenci kekerasan dan Islam membenci peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedamaian merupakan dambaan semua umat manusia. Kita diperintahkan untuk menyebarkan kedamaian dalam kehidupan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan menebarkan Islam. Juga Rasulullah SAW menebarkan salam apabila bertemu dengan orang lain, baik orang yang dikenal maupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu ni'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam perdamaian, berilah makan orang lain, dan sholatlah di saat orang-orang sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedamaian adalah sebuah hal yang mutlak dan didambakan oleh setiap manusia, karena bermula dari hati setiap manusia. Tidak mungkin mampu memberikan kedamaian kepada orang lain jika di hatinya sendiri tidak ada kedamaian. Rasulullah SAW dihadirkan ke di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keselamatan, dengan menyingkirkan segala upaya kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perang. Peperangan merupakan hal yang dibenci dalam agama Islam, seperti dalam Al-Quran, surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai atau mencintai sesuatu itu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perang kepada umat Islam. Namun sebenarnya umat Islam merasa berat dan tidak senang terhadap peperangan. Jiwa umat Nabi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terdidik untuk cinta pada perdamaian, sehingga ketika turun ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan dengan kalimat wa huwa kurhun lakum, yang artinya padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ayat ini berbicara tentang perang, namun sebenarnya kandungannya mengisyaratkan bahwasanya jiwa umat Islam, jiwa Muslim dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu enggan berperang. Seorang Muslim pun tidak diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia dengan berperang, tetapi perang dilakukan untuk membela agama, untuk membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Sehingga jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang lain, kemudian ada permintaan perdamaian, maka umat Islam seharusnya menyambut ajakan perdamaian tersebut. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir di akhir abad 19, pernah mengungkapkan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslim, Islam tertutup oleh umat Islam. Maksudnya apa? Ditutupi di sini bermakna rahmat dan kebaikannya. Kebaikan Islam itu sendiri ditutupi oleh umat Islam sendiri dengan sikap-sikap seperti sikap-sikap yang keras, sikap-sikap yang radikal, dan melampaui batas kepada orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Kekerasan akan menghalangi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri tercoreng reputasinya oleh segelintir umatnya yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Ada pandangan keliru di masyarakat dengan menggunakan dalil yang hanya sepotong-sepotong saja untuk dijadikan landasan perbuatan keras yang bertentangan dengan kedamaian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti penafsiran di dalam ayat surah Al-Fat ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayat, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayanglah sesama mereka. Ayat ini sering dijadikan dasar sebagai dasar dari kelompok-kelompok yang menghalalkan kekerasan dalam perilaku mereka. Padahal makna keras di sini memiliki tingkatan, dan tidak semua kekerasan yang dilakukan seorang harus dilawan dengan kekerasan juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam konteks kekinian di zaman modern, kita tentu prihatin. Masih saja terjadi kekerasan, masih saja terjadi peperangan di beberapa penjuru dunia. Peperangan telah mengakibatkan ribuan jiwa manusia meninggal dunia. Bukan hanya pihak yang berperang, namun juga rakyat sipil, orang tua, sampai anak-anak menjadi korbannya. Tentu kita sebagai umat muslim harus prihatin. Selain prihatin, kondisi ini juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai konflik peperangan yang terjadi bertambah buruk dengan ulah kita menjadi pemicu tersebarnya konflik peperangan ke penjuru dunia yang lain. Terlebih di era teknologi seperti saat ini, di mana provokasi sangat mudah disebarluaskan. Provokasi sangat mudah dilakukan oleh seseorang sehingga bisa memperkeruh suasana. Sudah seharusnya kita menjadi agen-agen perdamaian yang senantiasa mengajak kepada perdamaian dengan narasi-narasi menyejukkan, khususnya di media sosial. Mari kita serukan perdamaian dunia. Kita doakan semoga peperangan yang terjadi di negara-negara muslim, terutama di negara Palestina, segera usai dan penduduk dunia bisa kembali damai dan tenang. Peperangan yang berkepanjangan hanya akan membawa kepada kesengsaraan. Kemudian kita doakan saudara-saudari kita yang berada dalam bayang-bayang peperangan diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga ke depan dunia akan diwarnai dengan kesejukan dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun peradaban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mub'atsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.